Selamat pagi kepada Bapak Ginanjar. Kami dari kelompok FG7 ingin presentasikan proposal PKM kami guna memenuhi UAS PKT semester genap. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat PKM dengan judul besar Kesenian Tradisional dan Keyakinan Adat sebagai Penanggulangan COVID-19. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tanbila Rambe dari Sastra Rusia. Saya Rano Yolan Kemetsa dari Sastra Belanda. Saya Galiana Prasetya dari program studi arkeologi. Saya Ahmad Muslihudin dari program studi arkeologi. Saya Satria Jipamukas dari program studi Sastra Rusia. Saya Rayatila Yasvin dari Prodi Sastra Belanda. Baik, kami akan masuk ke materinya. Pertama-tama kami akan membahas mengenai bab 1, yaitu mengenai pendahuluan. Pandemi COVID-19 merupakan permasalahan yang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejak 2020, virus COVID-19 sudah dilabeli sebagai pemicu kesehatan darurat publik yang menjadi perhatian dunia. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat serta penutupan ruang publik menyebabkan sektor-sektor di luar bidang kesehatan ikut terpengaruh. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kecamatan Mejayan sendiri memiliki kesenian asli, yaitu kesenian dongkrek. Dongkrek berasal dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kesenian dongkrek kaya akan moral, spiritualitas, dan estetika yang patut untuk diajarkan dan ditanamkan pada masyarakat, utamanya dalam menghadapi situasi pandemi. Kesenian dongkrek makin sering dimainkan di masyarakat dengan harapan hal tersebut dapat menolak bala dan mengusir pandemi dari kabupaten tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat yang memainkan kesenian dongkrek banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak. Justru pagelaran dongkrek tersebut makin mengundang kerumunan dan sangat potensial dalam penularan virus COVID-19. Reaktualisasi makna dari kesenian dongkrek perlu dipahami oleh masyarakat agar pelanggaran terhadap peraturan yang ada, utamanya protokol kesehatan, tidak terjadi dengan mengatasnamakan tujuan tolak bala dari kesenian dongkrek. Rumusan masalah yang dibahas pada topik kali ini yaitu yang pertama, bagaimana makna yang terkandung dalam kesenian dongkrek. Kedua, bagaimana fungsi kesenian dongkrek terhadap penanggulangan masalah pandemi COVID-19 di wilayah Caruban, Kabupaten Madiun. Dan yang ketiga, bagaimana persepsi ideal makna kesenian dongkrek yang dipakai dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di wilayah Caruban, Kabupaten Madiun. Lalu tujuan dari proposal PKM kali ini, yang pertama untuk mengetahui makna yang terkandung dalam pertunjukan kesenian dongkrek. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi pertunjukan kesenian dongkrek terhadap upaya penanggulangan wabah di masa COVID-19 di wilayah Caruban, Kabupaten Madiun. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui persepsi ideal pemaknaan kesenian dongkrek yang dipakai dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di wilayah Caruban, Kabupaten Madiun. Lalu selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka pada poin pertama pandemi COVID-19 di Madiun. Menurut Slavoj, pada tahun 2020 sampai 2021 masyarakat Indonesia termasuk daerah Mejayan, Kabupaten Madiun yang sedang mengalami pandemi virus corona. Kasus COVID-19 di Madiun hingga tanggal 15 September 2021 sudah tercatat sebanyak 7.145 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Lalu pada poin 2, kesenian dongkrek mengandung unsur cerita atau drama dengan perpaduan antara musik dan tari. Arti kata dongkrek sendiri yaitu dongane kawula rakyat enggal kasarasan. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan doa rakyat untuk segera mendapat kesembuhan. Kesenian ini melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus jahat atau yang disebut genderuwo. Komposisi pertunjukan fragmen satu babak pengusiran roh halus yang terdiri dari barisan buta atau raksasa, orang tua sakti, dan dua perempuan parubaya. Selanjutnya, pandemi COVID-19 ini merupakan beluk yang pernah dialami oleh generasi pendahulunya. Mereka berkeyakinan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pagebluk COVID-19 yaitu adanya disharmoni hubungan antara kosmis dan hubungan manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun alam.
Ritual tolak bala yang diselenggarakan oleh warga masyarakat beraneka ragam dan jumlahnya sangat banyak. Salah satu ritual yang dilakukan oleh masyarakat Madiun yaitu kesenian dongkrek dalam pencegahan dampak pandemi COVID-19. Hampir di semua desa melaksanakan kegiatan tolak bala. Kesenian tari dongkrek dianggap dapat mengusir roh halus yang menjadi penyebab pagebluk, dan budaya dongkrek sudah mendoktrin di masyarakat dan mereka mempercayainya. Pada poin 5 yaitu faktor pendorong terjadinya reaktualisasi. Faktor pendorong terjadinya reaktualisasi kesenian dongkrek untuk menghadapi pandemi COVID-19 yaitu bersumber pada beberapa berita mengenai pergelaran kesenian dongkrek di Madiun yang bertujuan untuk mengusir pagebluk COVID-19. Pada poin 6, dampak terjadinya reaktualisasi di masa pandemi. Menurut perkataan Wagido, kesenian dongkrek merupakan warisan luhur yang pada tahun 1867 ampuh mengusir pagebluk atau wabah penyakit. Warga masyarakat Madiun meyakini banyaknya orang meninggal dunia hampir bersamaan di Madiun karena COVID-19 yang merupakan pagebluk. Namun dengan diadakannya kegiatan dongkrek setiap malam akan mengundang banyak orang dan menyebabkan kerumunan. Karena kegiatan tersebut diikuti oleh orang muda hingga dewasa, sehingga mereka tidak mematuhi protokol kesehatan dan menjadi rantai penyebaran COVID-19. Poin 7, tinjauan penelitian sebelumnya. Kami menemukan beberapa penelitian dari peneliti sebelumnya yang memiliki ketertarikan dengan kesenian dongkrek sebagai tolak bala di masa pandemi. Penelitian dari Muhammad Hanif pada 2021 mengenai kearifan lokal masyarakat Kabupaten Madiun dalam menyikapi pandemi COVID-19. Menurut hasil peneliti dari warga setempat, ritual keagamaan ini dapat memberikan edukasi mengenai kearifan diri untuk tidak takut dan cemas, serta menjadi penguatan dengan energi spiritual yang berjuang untuk meningkatkan semangat dan imun dalam tubuh yang semakin membaik. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian. Di tahap penelitian terdapat persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan observasi lapangan, pengolahan data hasil penelitian, finalisasi hasil penelitian, dan publikasi penelitian. Di poin 2, indikator capaian. Di tiap tahapan penelitian terdapat beberapa indikator capaian berupa mengurus administrasi, menyusun instrumen penelitian, dan mengumpulkan data secara sekunder. Mendapatkan data primer berupa wawancara kepada pihak terkait, FGD, observasi lapangan, dokumentasi. Analisis data berkaitan dengan perumusan hasil penelitian berupa penghimpunan data dan analisis data berupa kualitatif. Finalisasi penelitian dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan akhir penelitian. Terakhir, mempublikasikannya dalam bentuk artikel jurnal, artikel populer, dan video dokumenter. Pada poin 3, pendekatan serta jenis penelitian. Penelitian ini memakai tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dicoba secara bertahap cocok dengan agenda yang sudah dikemukakan di atas, ialah buat mendapatkan informasi secara lengkap. Data yang sudah didapat dari proses wawancara serta observasi akan disajikan dengan wujud deskripsi dengan memakai perkata yang mudah dipahami. Metode ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang terjadi dikaji secara mendalam dengan pembuktian secara teoritis dan observatif dengan melihat data di lapangan. Selanjutnya pada poin keempat terdapat teknik pengambilan data. Pada teknik pengambilan data ini menggunakan dua jenis data. Yang pertama itu data primer dan data sekunder. Pada data primer terdapat 4 jenis pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait secara mendalam, fokus group discussion, dan dokumentasi. Lalu pada jenis data yang kedua itu terdapat studi literatur. Kemudian pada poin kelima terdapat analisis dan pengolahan data. Setelah seluruh data penelitian terkumpul, penelitian akan berlanjut ke tahap analisis data untuk menghasilkan data penelitian yang padu dan sistematis. Analisis data itu sendiri terdiri dari 3 alur kegiatan yang berkesinambungan secara bertepatan, yaitu reduksi informasi melalui serangkaian proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi informasi agresif yang timbul dari catatan tertulis di lapangan. Yang kedua, terdapat penyajian informasi
dan yang ketiga terdapat kesimpulan atau verifikasi. Dan pada poin ke-6 terdapat subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini terdiri dari dua pihak, yakni pelaku kesenian dongkrek yang masih sering melakukan pementasan di sekitar wilayah Caruban, serta warga masyarakat di sekitar wilayah Caruban yang bertindak sebagai pelaku seni pada waktu pandemi COVID-19 sekarang ini, serta masyarakat sebagai penikmat kesenian dongkrek dan masyarakat umum. Sedangkan objek penelitiannya berupa kesalahan perspektif masyarakat terkait kesenian dongkrek yang diasumsikan sebagai penolak bala, terlebih lagi dapat menjadi penolak bala di kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan kemudian pada bab 4 ini terdapat susunan biaya dan jadwal kegiatan. Pada poin pertama ini terdapat anggaran biaya. Yang pertama ini kita ada perlengkapan yang diperlukan, itu menghabiskan biaya 1.900.000, dan kedua ada bahan habis pakai yang menghabiskan biaya 2 juta rupiah, dan ada biaya perjalanan yang menghabiskan biaya 1.800.000 rupiah, dan untuk biaya lain-lain menghabiskan biaya 300 rupiah. Total jumlah biaya yang dikeluarkan ini sekitar 6 juta rupiah. Dan selanjutnya ada jadwal kegiatan yang bisa dilihat di dalam presentasi ini. Dan berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk proposal kali ini. Baik, cukup sekian presentasi dari proposal PKM dari kelompok FB7. Bila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.